Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, iri dengki suka mencaci. Duh, udah pakai kacamata hitam, tetap masih berasa panas banget ya. Aduh, ngeri, makin panas ini. Apa? Ada yang panas? Kipas sayang. Abrak-abrak masuk, rapper kampung abrak masuk. Di jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Ciptakan. Kenal ini bos, Termul, ternaknya Mulyono. Presiden kita aja bilang hidup Jokowi, kenapa kita enggak? Hidup Jokowi! Kami mendukung Jokowi untuk menjadi presiden terkorup di dunia. Izin stick menanggapin TikTok Anda. Apa yang dirusak oleh Pak Jokowi? Coba tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lagu yang sangat kreatif yang dibuat oleh Ternak Mulyono ya. Wah, keren kali ya gelarnya Ternak Mulyono. Iyalah daripada ternak kebo ya kan. Hahaha. Ternak onta. Waduh, aduh. Jadi di tengah kejang-kejangnya kaum Sengkuni teman-teman ya, kelojotannya anak wabah dan stroke stadium 5 anak-anak kebo. Tiba-tiba muncul lagu saduran ya, bukan lagu asli, tetapi walaupun lagu cuma saduran, isinya sangat bikin sakit hati para kaum pembenci ya. Semakin parah sakit hati mereka. Inilah kreatifnya anak-anak Mulyono yang tidak dimiliki oleh anak-anak kebo dan juga anak-anak onta ya. Beda dengan anak-anak wabah dan anak-anak kebo yang ngaku cerdas tetapi terlihat sekali enggak waras. Khusus para pembenci Jokowi dilarang mendengarkan lagu ini karena akan tambah parah stroke-nya. Dan mudah-mudahan saja ini ya, saya berharap mudah-mudahan saja lagunya ini bisa didengarkan, nggak kena copyright ya, mudah-mudahan. Karena kalau kena copyright, aduh nggak bisa didengerin nanti ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, iri dengki suka mencaci. Ntar sakit gigi, terus darah tinggi, stroke sebelah kiri. Jatuh di kamar mandi lalu mati. Makanya kudu jaga hati, banyak nyebut dan inget mati. Jadi manusia tahu diri, dulu kecil belepotan tai. Aduh, sangat menarik, koclak, sangat kreatif sekali ya. Termul itu memang sangat kreatif sekali dan itu bukan apa ya, bukan karbitan. Itu adalah sebuah fakta sejak masa sebelum Pilpres dulu ya. Itu memang sudah banyak sekali netizen yang pro Jokowi ya. Disebut oleh anak kebo itu pro jongos gitu ya. Itu sangat kreatif sekali ya, termasuk yang barusan ya. Sampai saya bingung gitu, ada kalimat kalau hati sudah berbulu. Sebentar, kalau hati berbulu itu gimana maksudnya? Bawaannya suuzon mulu katanya. Aduh, stroke sebelah kiri lah yang katanya. Aduh, keren ya, lucu, koclak. Lanjut.
Duh, udah pakai kacamata hitam, tetap masih berasa panas banget ya. Aduh, ngeri. Makin panas ini. Iya, iya, itulah ya. Ada yang panas tetapi bukan api dan juga bukan sengatan sinar matahari. Tetapi apa Bang? Hati. Hahaha. Hatinya siapa? Hati kebo dan juga onta. Aduh, saya nggak habis pikir ini bagaimana mak kebo ini yang ngelihat di televisi di negeri orang gitu kan mungkin terisak-isak gitu. Hah? Aduh, ya lanjut. Apa? Ada yang panas? Kipas sayang. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Menciptakan Melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 pasti membuat para pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan. Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini, merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja, panas ya. Kipas sayang, kipas yang kencang. Iya, ada yang panas katanya Mbak Pecel Lele barusan ya. Barusan adalah dua stitch yang dibuat oleh Mbak Pecel Lele yang saya gabung menjadi satu ya, yang menurut saya masih sangat relate karena membahas satu hal gitu ya. Jadi membahas tentang ulang tahun Gerindra yang ke-17 yang di dalamnya itu ada pidato Prabowo yang sangat fenomenal sekali yakni meneriakkan yel-yel gitu ya, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi gitu ya, yang tentu akan bikin sakit hati anak-anak Gebo dan juga anak-anak Onta ya sampai setruk massal stadium 5. Intinya udahlah ya, udah kalian tobat aja, tobat nggak usah menyerang orang baik karena nggak ada untungnya menyerang orang baik, mencaci memaki orang baik ya karena orang baik itu disayang Tuhan. Lanjut. Cawe-cawe. Dengar gak? Cawe-cawe dasmu. Orang pengkritik harus kasih solusi. Ini Pak Prabowo sudah speak up di depannya semua kader Gerindra plus Pak Jokowi plus ketua umum partai-partai pengusung. Tinggal satu yang nggak ikut. Oke? Namanya negara ini dipikir orang banyak. Presiden itu banyak turunannya, banyak pembantunya. Apalagi bekas presiden kan ya wajib membantu juga. Cawe-cawe ya, ini sampai orangnya sampai ngomong seperti itu. Sehat selalu Pak Prabowo, NKRI harga mati, maju terus ya. Coba bayangin tuh selama ini ya selama ini kita tentu sudah sering mendengar ya sejak Pilpres dulu ya, Presiden cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe, itu yang sering diteriakkan ya, yang sering dituduhkan oleh anak-anak Kebo ya, anak-anak wabah ya, anak-anak onta ya. Dan itu nggak sekali dua kali, nggak sehari dua hari, berulang-ulang terus-menerus seolah-olah mereka ingin menginduksi masyarakat ya, dengan harapan masyarakat akan tercuci otaknya ya, masyarakat akan terinduksi dan mengamini apa yang mereka tuduhkan selama ini. Karena menurut pepatah Cina gitu ya, sesuatu yang diungkapkan terus-menerus
Sebuah kesalahan yang diucapkan terus-menerus maka suatu ketika akan menjadi kebenaran. Jadi maksudnya akan dipercaya oleh orang bahwa kesalahan tersebut adalah sebuah kebenaran ya. Tetapi nyatanya di Indonesia itu kan nggak mempan untuk kali ini misalnya. Iya toh? Iyalah. Ditampik langsung oleh Prabowo. Mana ada cawe-cawe ya kan, termasuk dalam pilgub kemarin ya, pilkada nggak ada cawe-cawe ya. Iya, keren kali menurut saya presiden yang satu ini ketika dia berdiri tidak sebagai seorang presiden melainkan sebagai seorang pribadi Prabowo dan Ketua Umum Gerindra, dia dengan terang-terangan mengatakan luar biasa Pak Jokowi, hidup Jokowi dan lain sebagainya ya. Lanjut. Kenal ini bos, Termul, ternaknya Mulyono. Presiden kita aja bilang hidup Jokowi, kenapa kita enggak? Hidup Jokowi! Iyalah, banggalah jadi ternak Mulyono. Coba bayangin ya, ternak Mulyono. Mulyono itu mulia, jadi ternak yang mulia. Jadi para pendukung Pak Jokowi, para pendukung Prabowo itu adalah ternak-ternak yang mulia, ya kan? Loh, kita kan manusia bang, bukan hewan. Oh, jangan gitu, ya kan? Coba itu dalam terminologi sebuah agama gitu ya. Yang menganggap nabinya, menganggap apa namanya, ya itulah gitu ya, itu sebagai apa, sebagai itu namanya apa namanya ya, mengangon itu loh, apa namanya ya, menggembala ya, penggembala berarti apa, manusia ini dianggap sebagai domba-domba gitu loh. Jadi nggak masalah kalau manusia itu kita para pendukung Jokowi dianggap sebagai ternak Mulyono, nggak masalah, nggak sakit hati sama sekali. Justru sangat sakit hati sekali dan sangat mengecewakan gitu ya ketika seseorang disebut sebagai ternak kebo. Aduh, udah kebo ya kan, itu ternaknya, berarti kebo itu majikannya, ternaknya kebo, lebih hina lagi. Aduh, udah nggak bisa mikir saya. Lanjut ya. Kami mendukung Jokowi untuk menjadi presiden terkorup di dunia. Izin stick menanggapin TikTok Anda. Apa yang dirusak oleh Pak Jokowi? Coba tunjukkan. Iyalah, ya kan? Buktikan mendukung Jokowi menjadi presiden terkorup sedunia. Buktikan ya. Ya teman-teman ya, ini video sudah berbeda dengan beberapa video sebelumnya. Ini sudah tuduhan ya terkait Jokowi yang katanya sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia. Jangan cuma bacot aja ya. Lu aja saya yakin nggak ngerti gitu loh. Nggak punya bukti ya. Lu aja junjungan lu aja nggak punya bukti, apalagi lu kan seperti itu ya toh. Iya, cuma teriak-teriak doang ya, modal muncung doang. Buktikan kalau memang Jokowi itu korupsi ya, kemudian daftarkan perkaranya. Lanjut. Ini ada komentar dari ternak kebo apa ternak onta ya. Habibie mampu menguatkan rupiah, Pak SBY mampu menghidupkan berbagai sektor, Gus Dur menghidupkan demokrasi, Soeharto bapak pembangunan asli, Megawati penjaga konstitusi, pembuat KPK, bapaknya proklamator. Emang kenapa kalau bapaknya proklamator? Seperti Mak Kebo ya, selalu membangga-banggakan. Saya anak proklamator loh. Terus kenapa kalau anak proklamator? Hanya hubungan bapak dan anak. Lagian juga kualitasnya jauh ya antara bapak dan anak. Nih, Habibie mampu menghidupkan, menguatkan rupiah. Di zaman siapa Timor Leste itu lepas dari Indonesia? Di zaman Habibie justru malah melemahkan rupiah ya. Anda jangan mengarang-arang. Bapak SBY mampu menghidupkan berbagai sektor. Sektor yang mana? Sebutkan dong secara spesifik. Jangan hanya bilang berbagai sektor. Sektor yang mana? Dan Gus Dur mampu menghidupkan demokrasi. Iya, saya sangat mengakui Bapak Gus Dur ini menghidupkan demokrasi. Karena di zaman Soeharto ya tidak ada itu perayaan Cap Gome, terus hari libur Cap Gome itu tidak ada ya. Tahun baru Cina libur, zaman Soeharto itu dilarang ya. Di zaman Gus Dur itu dihidupkan kembali. Saya mengakui itu. Dan Soeharto bapak pembangunan asli. Bapak Soeharto bukan bapak pembangunan asli kalau bagi saya. Karena Bapak Soeharto ini hanya berfokus di Pulau Jawa saja membangunnya ya.
Bapak Soeharto boleh disebut Bapak Pembangunan Pulau Jawa. Karena hasil-hasil tambang yang di luar Pulau Jawa itu diambil, dikeruk kekayaannya, dibawa ke Pulau Jawa. Dan mereka-mereka ini yang dikeruk kekayaannya hanya kebagian ampasnya saja di zaman Soeharto ini. Ya, di zaman saat itu, waktu zaman Presiden Soeharto. Ya, jadi Bapak Soeharto hanya bisa disebut Bapak Pembangunan Pulau Jawa. Dan Megawati penjaga konstitusi, pembuat KPK. Ya, memang Ibu Megawati itu pembuat KPK, ya. Terus Megawati penjaga konstitusi. Konstitusi yang mana? Bilang saja karena sakit hati, jadi mengatakan Pak Jokowi ini melanggar konstitusi, demokrasi. Karena apa? Karena Mas Gibran ini tidak mau. Mas Gibran ini tidak mau dijadikan wakil Pak Ganjar. Makanya mereka itu menyerang Pak Jokowi dengan sebutan melanggar konstitusi dan demokrasi. Dan siapa ya? Pulau dilepas oleh siapa? Pulau Nipa, Sipadan dan Ligitan. Oleh Megawati, dia melepaskan pulau-pulau itu. Dan siapa yang menjual aset-aset yang ada di Indonesia seperti Indosat, hak eksplorasi ladang gas ke Cina? Siapa yang menjual? Ibu Megawati. Jadi Anda jangan mengarang-arang ya. Karangan Anda saya bantah semua. Habibie mampu menguatkan rupiah, ya. Pak SBY mampu menghidupkan berbagai sektor, ya. Gus Dur menghidupkan demokrasi, Soeharto Bapak Pembangunan asli, Ibu Ketum penjaga apa? Penjaga wartel, penjaga warteg, penjaga pos kampling, pos ronda. Gimana maksudnya? Tolong dijelasin lah. Ternak kebo, ternak ontak memang kalau ngomong itu hanya sekedar asal jeplak ya. Jadi hanya sekedar ya denger-denger atau baca buku beberapa kali udah memutuskan bahwa apa yang dia baca itu semuanya benar gitu ya. Habibie mampu menguatkan rupiah. Cari buktinya coba. Bener nggak bisa menguatkan rupiah? Oh ya bang, rupiahnya menguat. Iya, seberapa banyak rupiah menguat ya kan. Memang betul saya mengikuti saat itu rupiah menguat di masa pemerintahan Habibie yang sebelumnya diragukan oleh pemerintahan Lee Kuan Yew ya, pemerintahan Singapura ketika itu, tetapi Habibie bisa membuktikan bahwa dia bisa menguatkan nilai rupiah saat itu ya kan. SBY mampu menghidupkan berbagai sektor apa? Tunjukin, jangan cuma bacot aja, ya kan. Ibu Ketum juga itu, tunjukin apa jasanya Ibu Ketum, menjual 2 pulau. Lanjut, ya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan, ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang banyak neti ya yang sepertinya kok sangat senang sekali jika anak-anak wabah dan anak-anak kebo itu kelojotan dan kejang-kejang gitu ya. Ya iyalah, sama juga dengan saya ya. Saya juga senang ngelihatnya. Ya gimana nggak mau senang gitu loh. Ngelihat tingkah laku mereka selama ini yang sok cerdas, sok alim, sok memiliki kunci surga ya. Tapi kerjaannya mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi dan lain-lain ya kan. Coba bayangin siapa yang nggak jengkel ngelihat orang macam kayak gitu. Udah gitu mereka keturunan imigran juga. Yang seharusnya di negeri ini mereka menghormati orang-orang suku asli kan seperti itu. Memang kita sama-sama warga negara Indonesia. Tetapi kan kita harus memahami pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan seperti itu. Dan terbaru teman-teman ya, mereka menyebarkan narasi adili Jokowi dan ingin mengadu domba Jokowi juga ya dengan Prabowo. Aduh kasihan kali tapi aku dengan mereka ini ya. Segala usahanya selalu gagal dan usaha terbarunya juga gagal maning son, gagal maning. Prabowo dan Jokowi tidak sebodoh junjungan kalian. Ingat itu ya. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lagu yang sangat kreatif yang dibuat oleh Ternak Mulyono ya. Jadi di tengah kejang-kejangnya kaum Sengkuni, kelojotannya anak-anak wabah dan stroke stadium 5 yang dialami oleh anak-anak kebo ya.
Setelah mendengar pidato Prabowo kemarin tiba-tiba muncul lagu saduran ya, bukan lagu asli tetapi isinya sangat bikin hati para kaum pembenci ya semakin meronta-ronta lah ya, dan lagunya tadi sudah kita dengar bareng-bareng di bagian depan dan saya berharap lagunya nggak kena copyright sehingga bisa kita dengarkan bersama. Inilah kreatifnya anak-anak Mulyono, ternak-ternak Mulyono, termul ya. Beda dengan anak-anak Wabah dan juga anak-anak Kebo yang selalu mengaku dirinya adalah kaum cerdas tetapi sebetulnya tidak waras. Hahaha. Khusus para pembenci Jokowi ya, tolong jangan mendengarkan lagu tadi yang sudah kita dengarkan bareng-bareng itu karena akan tambah parah nanti stroke kalian. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.